Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Halaman 16 sampai dengan 20 kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu bangga menjadi anak Indonesia, dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 17. Sekarang bantu Hana mencari informasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya tentang bahasa Indonesia. Pertama, pahami pertanyaan-pertanyaan Hana berikut ini dan carilah kata kuncinya. Setelah itu, bacalah artikel tentang sejarah bahasa Indonesia dengan cepat dan tandai informasi yang bisa menjawab pertanyaan. Di sini ada dua kolom, yaitu kolom pertanyaan dan kolom informasi jawaban di kalimat ke titik-titik. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Maka informasi jawabannya ada di kalimat yang pertama, bahwa bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bahasa apa yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Informasi jawabannya ada di kalimat ke-8, yaitu secara teknis yang disebut bahasa Indonesia pada saat itu adalah bahasa Melayu modern. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa nasional bukan bahasa dari penjajah Belanda? Informasi jawabannya ada di kalimat ke-13. Pada kalimat tersebut berbunyi, selain itu penggunaan bahasa Belanda tidak meluas karena para pemuda ingin melepaskan diri dari identitas yang dibentuk oleh penjajah. Pertanyaan yang keempat, mengapa bahasa Jawa tidak dipilih menjadi bahasa nasional meskipun jumlah penuturnya atau pembicaranya sangat besar? Informasi jawabannya ada di kalimat ke-18 dan ke-19, yaitu, namun bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak menyebar di seluruh Nusantara. Alasan lain dipilihnya bahasa Melayu adalah karena bahasa ini tidak mempunyai tingkat tutur seperti yang ada dalam bahasa Jawa. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan lingua franca? Maka informasi jawabannya ada di kalimat ke-15 yang berbunyi, lingua franca adalah bahasa perhubungan atau bahasa yang menjembatani pihak-pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda. Dan pertanyaan yang keenam, mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa yang egaliter? Informasi jawabannya ada di kalimat ke-20. Bahasa Melayu cikal bakal bahasa Indonesia sifatnya egaliter atau setara, tanpa tingkatan tertentu bagi penuturnya. Selanjutnya pada halaman 20 pada kosakata baru. Adakah kata-kata sulit yang belum kalian pahami? Gunakan kamus untuk mencari arti kata-kata berikut ini. Buatlah sebuah kalimat menggunakan kata-kata tersebut lalu tulislah dalam buku tulis kalian. Kalian dapat menulis kalimat tersebut dalam tabel di bawah ini. Contohnya untuk yang pertama, kata barunya adalah lingua franca. Arti menurut kamus, lingua franca itu adalah bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi di antara kelompok masyarakat yang mempunyai bahasa yang berlainan. Kalimat dengan kata baru. Apabila kita berpergian ke luar negeri, akan mudah kalau kita dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Di sana, di banyak negara di dunia, bahasa Inggris telah diakui sebagai lingua franca. Nomor 2. Kosakata barunya adalah dikukuhkan.
Dikukuhkan itu artinya mengesahkan atau menetapkan tentang kedudukan jabatan. Contoh kalimat dengan kosakata baru yaitu dikukuhkan. Masjid ini dikukuhkan sebagai monumen nasional pada 5 Juli 1979. Selanjutnya, yang ketiga, kata barunya adalah tumpah darah. Tumpah darah arti menurut kamus adalah tempat atau daerah kelahiran. Kalimat dengan kata baru, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian nomor 4, kata barunya adalah tekad. Arti menurut kamus itu adalah kemauan atau kehendak yang pasti. Kemudian bisa juga artinya adalah kebulatan hati. Kalimat dengan kata baru tekad. Dia bertekad untuk belajar sebaik-baiknya agar menjadi mahasiswa teladan di kotanya. Nomor 5, kata barunya adalah berikrar. Arti menurut kamus adalah berjanji dengan sungguh hati, berteguh janji, mengakui atau mengesahkan membenarkan kebenaran. Kalimat dengan kata baru. Para siswa berikrar untuk mematuhi peraturan sekolah dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya nomor 6. Kata barunya adalah mengemban. Mengemban arti menurut kamus adalah melaksanakan tugas, cita-cita, kewajiban, dan sebagainya. Contoh kalimat dengan kata baru adalah guru mengemban tugas mulia sebagai pendidik, membentuk generasi penerus bangsa. Soal nomor 7. Kosakata barunya adalah kolonial. Arti kolonial menurut kamus adalah berhubungan dengan sifat jajahan. Kalimat dengan kata kolonial adalah pemerintah kolonial Belanda pernah menjajah Indonesia. Nomor 8. Kata barunya adalah politik etis. Politik etis menurut kamus adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Istilah lain adalah politik balas budi. Contoh kalimat dengan kata baru politik etis. Kebijakan politik etis bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk Hindia Belanda. Yang kesembilan, kata barunya adalah bumi putra. Arti bumi putra menurut kamus adalah anak negeri atau penduduk asli. Contoh kalimatnya adalah para bumi putra memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Nomor 10, kata barunya adalah egaliter. Egaliter menurut kamus adalah bersifat sama atau sederajat. Kalimat dengan kata egaliter. Di sekolah kami, guru selalu mendorong siswa untuk bersikap egaliter dan menghormati teman sekelas tanpa memandang perbedaan apapun. Selanjutnya, kata yang ke-11 yaitu kata penutur. Artinya, orang yang bertutur atau orang yang berbicara, orang yang mengucapkan atau mengucapkan. Contoh kalimatnya, aku berterima kasih karena telah dipercaya untuk menjadi penutur dalam menceritakan kisah ini. Soal nomor 12. Kata barunya adalah tingkat tutur. Artinya itu variasi bahasa yang memiliki perbedaan antara penutur satu dengan penutur lain yang ditentukan oleh perbedaan kesopanan penutur terhadap mitra tuturnya.
Contoh kalimatnya. Bahasa Jawa memiliki 3 tingkat tutur, yaitu ngoko, madya, dan krama. Soal nomor 13. Kata barunya adalah cikal bakal. Arti menurut kamus adalah orang yang menurunkan atau nenek moyang. Contoh kalimat dengan kata baru adalah Palembang merupakan kota pelabuhan Sriwijaya dan negeri asal cikal bakal orang Sriwijaya. Demikianlah video pembahasan bahasa Indonesia kelas 6 halaman 16 sampai dengan 20 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.